Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Khofidatul Nikmah, biasanya dipanggil Nikmah. Dan nomor NRP saya adalah 5120522120. Nomor urut saya di dalam kelas adalah nomor 20. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode Newton Context dalam pelajaran metode numerik. Metode Newton Context adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar dari metode Newton Context, di mana gagasannya adalah menghampiri fungsi f(x) dengan polinom integral Pnx. Seperti contoh, jadi integral dari A sampai B Px dx sama dengan integral A sampai B platinum derajat n x dx, di mana Pn derajat n adalah A0 sampai A1x sampai dengan selanjutnya yang terakhir adalah ANX kuat pangkat N. Ada beberapa kaidah integral numerik yang diturunkan dari metode Newton Context ini. 3 kaidah tersebut diantaranya yang pertama adalah kaidah trapesium, di mana kaidah trapesium tersebut adalah memberikan dua buah titik data 0 hingga F0 dan H hingga FH. Polinom interpolensi yang melalui kedua buah titik itu adalah sebuah garis lurus. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah yang lurus tersebut. Maksudnya daerah garis yang lurus tersebut. Seperti gambar yang ada di dalam monitor. Dan langkah-langkah dalam kaidah trapesium ini, yang pertama adalah lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B. 2. Cari nilai XR sama dengan A ditambah RH dengan H sama dengan B dikurang A per N. Yang ketiga, lihat dan temukan konvensien, lalu hitung konvensien FXL. Yang keempat, mencari luas kaidah trapesium. Yang kelima, mencari galat dengan menghitung nilai integrasi sejati dan dikurangi dengan nilai integrasinya. Untuk kaidah yang kedua dari metode Newton Context ini adalah kaidah Simponse 1/3. Di mana kaidah tersebut adalah hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolensi derajat yang lebih tinggi. Seperti fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolensi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola, seperti gambar pada layar. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik, misalkan 0, F0, HFH, dan 2H, F2H. Dan kaidah yang ketiga dari metode Newton Context ini, atau kaidah yang terakhir adalah kaidah Simpson 3/8. Kaidah Simpson 3/8 adalah
Halnya pada kaidah Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalnya seperti fungsi f(x) kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Belas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3 tersebut. Parabola seperti gambar yang ada di layar. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik data. Misalnya titik-titik tersebut 0, F0, HFH, H2, FH2, dan H3, FH3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode integral numerik untuk H yang berbeda-beda. Di mana jarak antara titik-titik data dalam selang A, B tidak seragam. Beberapa titik data mempunyai jarak H1 dan beberapa pada titik data yang lainnya adalah H2. Sedangkan titik data yang ketiga adalah H3. Integrasi numerik dalam selang A dan B dilakukan dengan mengkombinasi kaidah integrasi yang sudah ada. Misalnya kombinasi kaidah trapesium, kaidah 1/3 Simpson, dan kaidah 3/8 Simpson. Berdasarkan orde galatnya, kaidah 1/3 Simpson diterapkan bila jumlah op selang yang bertetanggaan genap. Sedangkan kaidah 1/8 Simpson diterapkan bila jumlah op selang yang bertetanggaan ganjil dan kelipatan 3. Sisanya dihitung dengan kaidah trapesium. Jadi tata acananya dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, untuk sejumlah op selang berurutan yang berjarak sama dengan bersama adalah genap menggunakan kaidah 1/3 Simpson. Dan yang kedua, untuk jumlah op selang berurutan yang berjarak sama dengan kelipatan 3 digunakan kaidah 1/8 Simpson. Dan untuk yang ketiga, yang terakhir, untuk jumlah op selang yang tidak berjarak sama dengan tetangganya menggunakan kaidah trapesium. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. 4 buah op selang pertama berjarak sama. Lebih baik menggunakan kaidah Simpson 1/3 karena jumlah selangnya genap. 3 buah selang berikutnya berjarak sama. Lebih baik menggunakan kaidah Simpson 3/8 karena jumlah selangnya kelipatan 3. 2 buah op selang berikut masing-masing berbeda lembarnya, maka setiap op selang dihitung dengan integrasi dengan kaidah trapesium. Dalam kesimpulannya, bentuk umum dari metode Newton-Cotes ini ialah kaidah trapesium, kaidah Simpson 1/3, dan kaidah Simpson 3/8 adalah 3 buah mode integrasi numerik pertama dari metode Newton-Cotes. Masing-masing menghampiri fungsi f(x) dengan polinom interpolasi derajat 1 atau lanjar, dan derajat 2 yang disebut kuadratik, derajat 3 yang disebut kubik. Kita dapat menemukan kaidah-kaidah lainnya dengan menggunakan polinom interpolasi derajat 4, 5, 6, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.